Setelah 57 tahun merambah dunia, akhirnya pada 2021 Subway hadir di Indonesia. Dalam tempo yang singkat, restoran cepat saji itu sudah membuka 11 cabang terutama di Jabodetabek. Kehadirannya menguatkan tren pertumbuhan bisnis food and beverages di Indonesia dengan segala inovasinya. Oh iya, tahukah kamu bahwa jumlah gerai Subway di dunia itu lebih banyak dari jumlah gerai McDonald's maupun KFC? Yap, betul. Dan itu tentu saja bukan tanpa tantangan. Kisah Subway nggak bisa lepas dari cerita remaja 17 tahun yang tidak tahu apa-apa tentang membuat sandwich. Nggak punya uang sepeser pun dan nggak tahu sama sekali tentang cara membangun sebuah bisnis. Ini adalah kisah jatuh bangun Subway. Kisah inovasi yang tidak pandang bulu. Kisah yang begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Fred DeLuca adalah remaja 17 tahun kelahiran Brooklyn, New York. Ia tumbuh di tengah keluarga yang sederhana. Di sana, mereka bertetangga dan berhubungan baik dengan pasangan Pete Buck dan Heidi Buck. Setelah lulus sekolah menengah, Fred berkeinginan menjadi dokter. Sayang, ia harus mengubur mimpinya itu karena keluarganya tidak punya biaya. Fred lalu mencoba hidup mandiri dan bekerja di toko perkakas dengan gaji $1.25. Walaupun begitu, gajinya jelas nggak cukup ya untuk membiayai kuliahnya. Suatu ketika, ia dan keluarganya diundang keluarga Bucks yang pindah rumah. Kondisi rumah Bucks cukup bagus dan Fred tahu kondisi keuangan keluarga Bucks juga cukup baik. Terbesitlah kemudian niat Fred untuk meminjam uang ke Pete Buck dalam rangka membiayai kuliahnya. Ia nggak ragu untuk mengutarakan niatnya karena merasa hubungan kedua keluarga sudah cukup baik. Tapi ternyata jawaban Pete tidaklah sesuai dengan harapan. Saat itu Pete cuma bilang, kayaknya kamu lebih baik membuka toko sandwich aja deh. Hah? Fred terkejut. Mana mungkin dia membuka toko dan berbisnis? Modal nggak punya, pengalaman nggak ada, dan dia juga heran kenapa juga harus toko sandwich. Rupanya ide Pete itu dilatar belakangi profesinya sebagai fisikawan nuklir. Ia memandang bisnis sebagai sesuatu yang simpel. Menurutnya, Fred hanya perlu menyewa sebuah toko dan mulai berbisnis. Awalnya ya beli bahan yang dibutuhkan, diolah, kemudian dijual deh. Nanti konsumen juga bakal datang sendiri, beli produk dan bayar. Kan sesimpel itu kan pikiran dari Pete tentang bisnis. Tapi dia serius gitu. Buktinya Pete kemudian menjadi rekan kerjanya Fred. Nah, suatu hari Pete meminta Fred membaca artikel kisah sukses Michael Davis. Dia seorang pengusaha yang memulai usahanya tanpa modal ketika membuat toko sandwich atau yang sering disebut dengan Subs, bernama Mike's Sub. Dalam 10 tahun, Michael berhasil membuka 32 cabang. Maka Pete pun memotivasi Fred. Michael Davis saja bisa, kenapa kita enggak? Lalu mereka bersama-sama membuat berbagai rencana. Bahkan dengan penuh percaya diri. Pete kemudian memberikan $1.000 kepada Fred sebagai modal awalnya. Walaupun cara pandangnya sangat simpel dan minimalis, tetapi mereka memulai bisnis dengan hati-hati. Dimulai dengan meriset lapangan dan juga mengobservasi gerai-gerai sandwich atau subs yang terbaik di sekitar mereka. Dan mereka tuh beneran belajar loh, karena memang bener-bener nggak tahu menahu tentang bisnis sandwich. Akhirnya, mereka menemukan dua toko terbaik yang bisa menjadi pedoman, yaitu Mike's Sub dan Amatos. Mike's Sub menyuguhkan menu yang bervariasi dengan bentuk roti yang panjang. Sedangkan Amatos menawarkan rasa yang lebih beraroma. Temuan tentang kedua toko itu kemudian dijadikan tolak ukur, dan mereka terus bereksperimen dengan beragam produk sandwich sampai ketemu formula yang menurut mereka sudah tepat. Mereka kemudian menetapkan harga subs yang sama dengan Mike's Subs. Jadi tanpa memakai perhitungan apapun ya. Mereka kan ya melihat Mike's Subs punya banyak cabang. Jadi asumsinya harga yang ditetapkan ya pasti udah sesuai dengan kemampuan pasar. Nah, saat menentukan pilihan jenis sandwich dan harga jualnya, Fred memang mengatakan ya, nggak penting lah apakah kita membuat keputusan yang benar atau salah. Karena kalau salah kan kita tinggal koreksi aja sambil jalan. Selain itu, mereka juga nggak takut mengambil keputusan apapun. Alasannya ya karena mereka masih sangat baru di bisnis itu. Sehingga mereka percaya apapun yang akan terjadi itu sebuah pembelajaran untuk proses perbaikan di kemudian hari. Tibalah tanggal 28 Agustus 1965. Mereka pun berhasil membuka Pete's Submarine. Dan tanpa disangka, begitu dibuka, pembeli langsung antri. Di hari pertama, mereka berhasil menjual kurang lebih 300 subs. Bahkan sampai kehabisan bahan baku dan terpaksa toko segera ditutup. Hal itu membuat mereka bukan hanya gembira, tapi juga tambah percaya diri.
Mereka yakin bisnisnya akan sukses. Buktinya di hari pertama aja sudah sukses kayak gitu. Pemikiran mereka bahwa bisnis itu simple ternyata terbukti kan? Namun, keadaan itu ternyata tidak berlangsung lama. Besoknya, situasi berbeda. Toko tidak seramai seperti hari pertama. Keyakinan mereka bahwa konsumen akan datang kembali dengan membawa pengunjung lain ternyata tidak terjadi. Bahkan berbulan-bulan kemudian, penjualan mereka justru menurun. Lalu, segala cara ditempuh oleh Fred dan Pete dalam rangka memperbaiki bisnisnya. Termasuk mengiklankan tokonya di radio dengan biaya yang cukup besar. Tapi, semua usaha itu tidak membuahkan hasil. 6 bulan lamanya mereka bertahan. Hingga mereka sudah tiba di titik batas dan di ujung keputusan untuk menutup tokonya. Lalu tiba-tiba kepikiran sebuah strategi unik. Mereka perlu membuka satu toko lagi. Ide itu mungkin kedengaran gila ya dan sembrono karena risikonya besar. Tapi strategi itu justru mampu membawa Subway ke arah perubahan. Toko kedua dibuka di wilayah berbeda. Tujuannya adalah untuk membandingkan hasil penjualan dan mengetahui apa yang salah dari usaha yang dijalaninya selama ini. Selain itu, dengan membuka cabang, calon pembeli kan akan punya pandangan positif. Kalau toko Subs buka cabang, berarti bisnisnya berjalan dengan baik dan produknya juga diminati kan. Tahun 1966, Pete Submarine membuka toko keduanya. Dan tanpa diduga, Pete Submarine jadi laku. Nah, itulah titik awal mereka sukses. Kemudian di tahun yang sama, mereka membuka cabang yang ketiga. Sejak saat itu, mereka bekerja lebih giat. Mereka ingin mewujudkan tujuan utama yang dibuat sejak awal, yaitu membuka 32 restoran dalam waktu 10 tahun. Nama Pete's Submarine diganti dengan Subway, supaya lebih mudah dan lebih menarik. Perusahaan dikelola sebagai perusahaan keluarga. Ibu Fred fokus mengelola gerai pertama dan kakaknya bertanggung jawab membuat sandwich. Memasuki tahun 1973, perusahaan mereka genap 8 tahun. Tersisa 2 tahun lagi nih untuk bisa mencapai target. Pete dan Fred baru bisa membuka 16 restoran saat itu. Maka mereka pun pesimis bisa memenuhi tekad yang mereka sudah tetapkan sejak awal. Nah, di saat itulah mereka bertemu dengan William Rosenberg. Dia itu orang luar biasa. Dia itu founder Dunkin' Donuts, salah satu kafe terkenal yang mendunia. Juga merupakan salah satu tokoh di balik keberhasilan waralaba KFC dan McDonald's. Bahkan di sepanjang karirnya, William telah berhasil membuat asosiasi waralaba internasional. William menyarankan agar Fred mencari lokasi toko dengan lahan parkir yang luas. Dia juga menyarankan agar Fred mulai menjalankan bisnis dengan model waralaba. Nah, setahun kemudian, tahun 1974, Subway berhasil menjalankan sistem model bisnis waralaba. Dan walaupun mereka gagal membuka 32 restoran dalam 10 tahun, ternyata dengan model bisnis yang baru itu, Subway berhasil membuka kurang lebih 5.000 gerai dalam dekade berikutnya. Ekspansi waralaba terjadi secara bertahap dan terus-menerus hingga kemudian akhirnya mendunia. Sampai akhir tahun 2010 kemarin, Subway berhasil menjadi waralaba makanan cepat saji terbesar di dunia dengan 33.749 gerai di seluruh dunia. Subway memiliki jumlah gerai paling banyak di dunia yang melampaui gerai McDonald's dan KFC. Hal itu dikarenakan biaya franchise yang memang cukup murah dibandingkan restoran cepat saji lainnya, yaitu berkisar 116.000 hingga 263.000 US dollar. Itu jauh di bawah biaya franchise McDonald's yang besarnya adalah 2,2 juta US dollar. Selain itu, Subway membuat proses mengambil dan menjalankan franchise juga sangat-sangat mudah. Nah, kalau secara produk, Subway menyajikan subs dengan berbagai jenis pilihan topping bagi pelanggannya dengan slogan Eat Fresh, sesuai kualitas yang diberikan, yaitu dengan bahan baku yang fresh dalam penyajiannya. Di tahun 2015, Fred karena penyakit yang diidapnya digantikan oleh Susan Greco. Nah, hanya setahun kemudian Subway mulai mengalami penurunan. Mereka menutup ratusan cabang di Amerika karena mengalami kerugian. Subway menghadapi banyak kompetitor seperti Jimmy John's, Firehouse, Potbelly, Quiznos, dan juga Mike's. Para kompetitor menyajikan kualitas terbaik, bahannya fresh setiap hari dan menawarkan ragam menu yang lebih sehat. McDonald's misalnya, menghadirkan apple slices dan Southwest grilled chicken salad. Wendy's menawarkan garden side salad dan grilled chicken wrap. Pada ragam menu, Subway memang nggak begitu banyak inovasinya. Selain itu, Subway juga mulai kehilangan kualitasnya, karena bahan baku fresh tidak tersedia setiap hari di beberapa cabang, karena banyaknya cabang yang dimiliki Subway. Hal lain yang melemahkan adalah model waralabanya. Walaupun aksesnya mudah dan harganya murah, tetapi hal itu justru berdampak kurang baik.
gerai Subway menjadi begitu banyak bermunculan di mana-mana. Bahkan di beberapa lokasi jadi sangat berdekatan. Nah, itu jadi backfire. Nggak ada tuh yang namanya pembagian wilayah. Semua franchisee bisa buka di mana saja. Di downtown Manhattan misalnya, ada 10 gerai Subway yang sangat berdekatan. Jaraknya tuh masing-masing bisa dijangkau dalam jalan kaki kurang lebih 15 menit lamanya. Nah, banyaknya gerai memang memberikan dampak baik bagi reputasi dan brand awareness dari Subway. Tapi profit pemegang franchise jadi terganggu. Semua gerai harus berebut konsumen di pasar di lokasi yang berdekatan. Akhirnya muncul kanibalisme dari gerai yang satu dengan gerai yang lain. Akibatnya rata-rata pemasukan per gerai turun dari $482.000 menjadi $422.000. Jauh di bawah McDonald's yang $2,6 juta per lokasi. Selain itu, Subway pernah dilanda musibah besar. Brand ambassador yang mereka miliki ditangkap polisi karena child pornography dan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Di iklan mereka, The Jared Fogle Story, sang ambassador pernah berkisah mengalami penurunan berat badan yang signifikan karena mengkonsumsi Subway. Dan itu membuat bisnis Subway meledak. Tapi setelah kasus pribadinya terkuak, reputasi Subway jadi rusak berat. Kondisi itu mengakibatkan Subway menutup lebih dari 800 gerai di tahun 2017 dan 1.000 gerai lainnya di tahun 2018. Sampai dengan 2021 kemarin, jumlah total gerai Subway telah berkurang sebanyak 22%. Di tengah dinamika bisnis yang dijalani, Subway tercatat telah menerapkan strategi bisnis dan banyak inovasi. Salah satunya adalah ketika di Amerika marak kasus obesitas. Saat itu, Subway memanfaatkan situasi dengan memasarkan produk makanan cepat saji alternatif yang lebih sehat. Pesan itu disampaikan melalui iklan mereka yang dikenal dengan yang tadi saya sebut ya, The Jared Fogle Story. Di iklan itu dikisahkan bagaimana Jared bisa menurunkan berat badannya dengan mengkonsumsi Subway. Langkah itu memberikan banyak keuntungan bagi Subway. Ia membuat positioning sebagai brand produk yang sehat. Contoh lainnya terjadi di tahun 2008. Isu obesitas tergeser dengan isu resesi. Masyarakat mulai mencari barang-barang dengan harga murah atau diskon. Nah, Subway merespon dengan promosi $5 footlong. Sandwich ukuran besar hanya dijual $5. Tentunya ini menarik ya untuk konsumen. Hasilnya, ketika restoran cepat saji lainnya susah payah melewati masa resesi, Subway justru mampu meraup penjualan 3,8 miliar US dollar. Jumlah itu sama dengan peningkatan penjualan sebesar 17% dari tahun sebelumnya. Beberapa strategi kreatif memang kerap dilakukan oleh Subway untuk bisa bertahan dari kemerosotan. Sejak tahun 2017, Subway melakukan remodeling gerai-gerainya agar terlihat lebih fresh dan kekinian. Mereka mempelopori model dapur terbuka atau open kitchen, seperti yang sekarang populer ya. Konsumen dimanjakan dengan tersedianya berbagai fasilitas seperti Wi-Fi, charging station, musik, dan juga interior furniture yang menarik. Sekaligus itu jadi respon terhadap perilaku konsumen yang saat ini memiliki budaya nongkrong. Subway juga belajar dari para kompetitor untuk mengembangkan menu. Mereka bekerjasama dengan perusahaan media Tastemade. Mereka mengembangkan hampir ratusan menu baru seperti Green Goddess Tuna Melt dan Southern Style French Dip. Di tahun 2019, Subway juga mengeluarkan varian jenis produk lain seperti Hello Top Milkshake. Nah, Subway memang terus mengupdate menu-menunya. Setiap bulannya, Subway menguji coba setidaknya 100 menu baru. Selain itu, Subway menawarkan kepada pelanggannya untuk bisa meng-customize filling atau isi dari sandwich-nya. Pertama, pelajaran penting dari Subway adalah jika Anda berniat berbisnis, maka segera mulai aja. Seperti yang dikatakan Fred ya, secara intuitif kami menyadari bahwa untuk benar-benar memahami bisnis kami perlu mulai untuk mengerjakannya. Nah kan, nggak perlu menunggu hingga benar-benar siap. Risiko adalah bagian dari bisnis. Segera aja ambil keputusan, belajar dari hasilnya. Tidak penting apakah kita membuat keputusan yang salah, kita tinggal mengkoreksinya saja sambil jalan. Gitu kata Fred. Kedua, cara yang ditempuh Fred mencerminkan gaya bisnis agile. Nah, itu adalah gaya membangun bisnis yang dicirikan dengan banyak melakukan eksperimentasi dengan siklus pendek. Uji coba dilakukan sambil jalan, belajar secara cepat dari hasil eksperimentasinya, baik itu gagal atau berhasil ya. Kemudian dari situ secara cepat melakukan perbaikan dari pembelajaran yang diperoleh. Nah, siklus itu dilakukan terus-menerus tanpa henti. Maka ciri bisnis agile adalah adanya evolusi secara cepat yang mampu terus beradaptasi dengan keadaan. Ketiga, kendati pun seperti terkesan nekat, Fred tetap melakukan riset pasar untuk bisa memberikan produk yang tepat dan terbaik bagi usahanya. Jadi, intuisi itu sebaiknya punya dasar. Keempat,
teruslah melihat dan memanfaatkan peluang agar tidak kalah bersaing. Sebagaimana sukses Subway ketika menghadapi isu obesitas dan juga resesi ekonomi di Amerika. Jadi gimana nih? Masih aja overthinking? Masih aja ada dalam proses persiapan? Ya terserah aja sih. Yang pasti calon pesaingmu itu sudah mulai bergerak duluan.